warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Lucia Haryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Madiun. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Novita. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika. Bu Novita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Novi. Baik, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan pengembangan kemampuan Bu Novita, sehingga kompetensi Ibu akan semakin meningkat lagi dan dapat memberikan manfaat pembelajaran kepada murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk kesiapan agar Ibu Novita lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan supervisi kita hari ini, Bu. Yang pertama, materi yang akan Ibu Novita ajarkan itu materi apa ya, Bu? Materi yang saya ajarkan nanti adalah aturan Kramer. Oh, materi aturan Kramer ya. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Novita capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan aturan Kramer. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier, baik itu matrik ordo 2x2 maupun ordo 3x2. Iya, baik. Jadi tujuan Ibu Novita yaitu menyelesaikan sistem persamaan dengan aturan Kramer dan menyelesaikan masalah tentang sistem persamaan dengan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3 ya, Bu. Berikutnya, area pengembangan yang hendak Ibu Novita capai itu apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai untuk anak-anak nanti yaitu pada aspek sosial dan aspek emosional. Oh, baik. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Novita capai nantinya yaitu aspek sosial dan aspek emosional. Kira-kira dari kedua area pengembangan Ibu yang diungkapkan tadi, adakah yang spesifik yang ingin dikembangkan dan diinginkan untuk saya amati? Untuk poin yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, anak-anak nanti mampu bekerja sama dengan kelompok, kemudian anak-anak itu bisa menghargai pendapat temannya masing-masing. Baik, jadi spesifiknya yaitu anak-anak dapat bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat temannya, begitu ya, Bu. Dan strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu itu apa? Dan metodenya pembelajaran yang digunakan itu apa? Serta model pembelajaran yang akan digunakan seperti apa? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metode diskusinya metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan, dan model pembelajaran yang digunakan nanti problem based learning. Ya, baik Bu. Jadi strategi pembelajarannya adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Dan juga penugasan ya, Bu ya. Untuk model pembelajarannya problem based learning. Oh iya, Bu, nanti Bu Novita setelah jam istirahat ya, Bu ya? Oh iya. Dan terakhir, Bu, apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Untuk harapannya, saya harap pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa bermakna untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa terlibat aktif dan memahami aturan Kramer ataupun menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan Kramer itu sendiri. Ya, baik Bu ya. Jadi saya pun juga berharap demikian pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan siswa dapat memahami dari aturan Kramer serta dapat memahami dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya Bu, jam pelajaran Ibu Novita itu setelah jam istirahat ya Bu ya? Jam 10. Jam 10 ya.
Ya Bu, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat. Siapa tahu Ibu Novita ingin bersiap-siap terlebih dahulu, nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya Ibu Novita untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Anes Listiani. Terima kasih ya Bu. Baik, itu tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, hari ini kita belajar matematika. Kemarin kita sudah mempelajari apa saja? Materi, kemudian determinan materi. Determinan materi yang tidak beberapa saja. Masih ingat materi determinan materi waktu 2 kali 2? Kalau menentukan determinan materi waktu 2 kali 2 kalau yang waktu 2 kali 2 kita bisa itu kalau udah 2 kali 2 ini perkalian dari diagonal utama dikurangi dengan perkalian dari diagonal samping. Kalau kita memilih matriks ordo 3 kali 3, kalau ordo 3 kali 3 baru menggunakan metode Sarus. Metode Sarus kemarin menambahkan 2 elemen kolom pertama. Setelah itu semua elemen diagonal utamanya diapakan? Kemudian semua elemen diagonal samping juga dikali, kemudian di dalam pembelajaran hari ini ada 2, yaitu yang pertama menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear khususnya pada matrik ordo 2 kali 2 dan 2 kali 3 sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Sebelumnya, untuk melakukan asesmen awal kita gabung di quizzes dulu. Lihat, masuk videoinmyquiz.com, kodenya 19187. Nah, kalian sudah mengerjakan asesmen awal tadi. Untuk hasil pemeringkatannya yang di kelas ini ada 35 anak. Untuk kelompok 1 itu mulai dari urutan 1 sampai 5. Untuk yang kelompok 2 6 sampai 10. Untuk yang kelompok 3 11 sampai 15. Untuk yang kelompok 4 16 sampai 20, kelompok 5 21 sampai 25, kelompok 6 26 sampai 30, dan yang terakhir 31 sampai 35 masuk di kelompok 7. Sekarang silakan membentuk kelompok sesuai urutan 1 sampai 5 dan seterusnya ini. Setelah membentuk kelompok,
Silakan ini barcode-nya di scan, yang nggak bisa scan bisa masuk di s.id dari LKPD/kamar. Kalau sudah, template-nya silakan diisi. Template-nya silakan diisi, dikerjakan betul-betul. Nanti perwakilan satu kelompok maju ke depan dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Ini untuk yang belum selesai, diskomunikasikan presentasinya di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdul Bulan, absen 29. Saya Diki dari absen 13. Saya Salsabila dari absen 31. Saya Diana Putrawati absen 11. Menggunakan metode determinan matris, kami melakukan berikut untuk mencari solusi SPLTP yang diberikan. Menggunakan metode kalkulus untuk mencari nilai determinan yang terlibat. Untuk SPLTP-nya ada X min Y plus Z sama dengan 3, X plus 2Y min 5Z 20, 2X plus 3Y min 4Z sama dengan 3. Matriksnya yaitu sebagai berikut. Jadi untuk baris pertama, kolom pertama itu ada 1. Terus baris pertama kolom kedua itu min 1. Baris pertama kolom ketiga itu 1. Artinya baris kedua kolom pertama itu 1. Baris kedua kolom kedua itu 2. Artinya baris kedua kolom ketiga itu ada 3. Artinya baris ketiga kolom pertama itu ada 2. Baris ketiga kolom kedua itu ada 3. Artinya yang terakhir ada baris ketiga kolom ketiga itu ada min 4. Selanjutnya langsung kita masukkan saja variabel-variabelnya. Dan menggunakan metode kalkulus untuk mengerjakannya dengan memasukkan 2 kolom pertama. Temukan yaitu hasilnya min 2 sebagai determinannya. Kemudian kita mencari determinan X dengan memasukkan
variabel dari ini ke kolom bersama. Ditemukan variabelnya yaitu hasilnya yaitu minus 56. Untuk dirinya kita masukkan variabel ini ke kolom 2. Hasilnya minus 84 dan determinan Z yaitu minus 112. Variabelnya dimasukkan ke kolom ketiga yang ini. Hasilnya X sama dengan minus 56 dibagi minus 28 ditemukan dari sebelah sini. Hasilnya 2 dan yang ini hasilnya 3 dan Z hasilnya 4. Ya, dari kami ada yang ingin ditanyakan? Ya, Sikri ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mohon maaf kalau saya soal SPMDP itu kan nomor yang kedua berarti 2 yang pertama sama yang atas yang soal 2Y min 5Z itu Ya, iya. kita pilihkan bahwa itu yang benar X plus 2Y plus 3. Iya, makanya yang sebelah sini kan 3 ya. Yang sebelah atas itu salah soalnya. Kita kerjaannya soalnya kerjaannya juga salah ketik. Bawaan yang mana tadi? Atas sudah. Mencukupi wujud langsung. Sekian dari kami ingin wujud langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jawaban kelompok lain sudah sama semua? Kita sudah bersama dulu. Ini adalah ya, harusnya X plus 2Y plus 3 Z sama dengan 50. 20 sama dengan 20. Ini 1 negatif 1 kita ambil dari koefisien masing-masing X, Y, sama Z di persamaan pertama. 1, 2, 3 kita ambil dari masing-masing koefisien di persamaan kedua. 2, 3 sama negatif 4 kita ambil dari koefisien masing-masing persamaan di persamaan yang ketiga. Kalau sudah ketemu kita sajikan dalam matrik. Kalau sudah disajikan dalam matrik, tinggal mencari determinannya, determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Determinan X tadi mengganti elemen kolom pertama dengan matrik atau elemen kolom pada kanan sama dengan. Kalau DY mengganti elemen kolom kedua pada kanan sama dengan. Kalau ZZ mengganti elemen kolom yang ketiga. Kalau sudah ketemu nilai D, DX, DY sama DZ bisa kita cari nilai X, Y, dan Z. Di mana nilai Y itu didapatkan dari determinan Y dibagi dengan determinan. Kalau nilai dari Z ya, materi yang menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode grammar ada yang ditanyakan? Kembali di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Aris Lucia Haryani, ditemani teman saya yaitu Ibu Novita dan pengajar praktek saya Ibu Anes Lustiani. Bagaimana kabarnya Bu Anes? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Ya baik Bu Novita, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa kita sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas ya Bu ya selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Novita setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, saya alhamdulillah cukup senang karena kemarin pembelajarannya berjalan dengan lancar dan antusias dalam belajar matematika. Ya, baik. Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya.
Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Novita? Ya, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Novita kemarin sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu. Di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Novita sampaikan pada saat kegiatan pra-observasi adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear yang berkaitan dengan matriks ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Dan area pengembangan yang ingin dikembangkan adalah sosial dan emosional yang sudah tampak pada kegiatan pembelajaran kemarin. Dan ya, murid-murid juga sudah mampu bekerja sama ya kemarin, kemudian sudah saling menghargai antara satu dengan teman dan lainnya. Kemudian Bu Novita juga menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran classroom based learning kemarin ya, sehingga siswa dapat bisa menerima dengan mudah dan memahami materi yang Bu Novita sampaikan. Kemudian menurut Bu Novita, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Novita lakukan? Kalau saya menilai performanya kemarin belum 100%, karena ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan meskipun dalam beberapa poin sudah bekerja. Apa yang membuat Ibu Novita menilai demikian? Kalau penilaiannya saya itu berdasarkan refleksi waktu di akhir pembelajaran. Oh begitu ya. Sekarang jika harus memilih antara 1 sampai dengan 10 dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira pembelajaran kemarin itu ada di posisi berapa? Untuk pembelajaran waktu di kelas 11 itu kemarin, menurut saya alhamdulillah sudah bisa mencapai nilai 8. Sudah 8. Baik, kemudian masih ada tidak untuk yang perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Kalau yang perlu ditingkatkan mungkin dari kemampuan saya sendiri, karena biasanya kan karena kalau siswanya banyak, kemampuan saya dalam mengelola kelas itu kurang maksimal, jadi saya cukup kewalahan dalam mengkoordinir anak-anak di kelas. Kemudian untuk yang pemanggilan siswa, biasanya kan ada beberapa siswa yang kondisinya mungkin lagi tidak mau, ada alasan lain atau belum sarapan, gitu. Biasanya anak-anak jadi kurang fokus dalam belajar. Baik, berarti yang saya tangkap ini yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama, bagaimana cara guru kita untuk mengelola kelas kita ya, nanti bisa menghadirkan kemampuan siswa yang lebih, dan yang kedua adalah kemandirian siswa dalam pembelajaran. Nah, kira-kira guru kita dari hal yang perlu ditingkatkan ini ada tidak strategi yang akan guru kita lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki? Tadi kan ada dua, yang pertama untuk poin yang pengelolaan kelas, insya Allah nanti saya mau coba menuju ke area masing-masing kelas, jadi misalkan yang bagian pojok atau bagian tengah itu saya ikuti anaknya. Kemudian untuk yang anak kurang mandiri, untuk yang kemandirian anak-anak di dalam kelas, saya mau coba nunjuk anak yang belum fokus tadi, ataupun saya ajak diskusi atau ajak ngobrol di sini. Ya, baik, apa ini bagus sekali rencananya Bu Novita ya. Jadi Bu Novita itu akan melakukan seperti yang disampaikan tadi. Lantas kapan bisa dilaksanakan Bu Novita? Insya Allah untuk pertemuan berikutnya, karena materi yang aturan Cramer ini kebetulan materi terakhir di bulan. Luar biasa ya Bu rencananya, semoga bisa terlaksana dan segera bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Novita ya. Hasil observasi kita ini akan saya catat di form instruksi akademik. Mohon untuk ditandatangani Bu Novita. Sebagai penutup ini Bu, kira-kira apa yang Ibu Novita dapatkan dari proses ini? Kalau dari sini biasanya kan kalau saya mengajar di kelas tidak ada yang mengamati ataupun menilai, jadi saya cenderung berada di zona nyaman saya. Jadi saya menurut saya kok ini sudah bagus, ternyata kalau kemarin kan ditemani sama Bu Ari, diamati dinilai jadi kelihatan. Ternyata saya pernah di sini ya, karena sisanya ya alhamdulillah dengan coaching ataupun supervisi ini bisa saya jadikan sebagai bahan untuk melatih diri. Baik Bu Novita, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Anes untuk menyampaikan tambahan atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan observasi ini. Ya.
Baik, terima kasih Bu Ari. Salam kenal Bu Novita, ya saya Bu Anes dalam PGP Angkatan 11 nggih, Kota Madiun ini saya mendampingi Bu Ari. Nah, di dalam kaitannya dengan kegiatan kita tadi, observasinya saya tidak ikut. Kemudian pasca observasi baru kami dihadirkan begitu Bu Novita, memang amanahnya demikian ini Bu Ari. Yang saya lihat tadi dari yang disampaikan Bu Novita pada refleksi terakhir ini tadi saya langsung dapat flashnya, langsung dapat dagingnya gitu ya. Dagingnya apa? Dagingnya Bu Novita tadi menyampaikan selama ini saya tuh di zona nyaman gitu kan ya. Kemudian setelah di coaching supervisi akademik oleh Bu Ari, saya merasa oh ternyata kekurangan saya di sini ya. Tujuan dari coaching itu Bu Novita memang untuk menggali potensi dari coaching kita. Nah, dalam hal ini Bu Ari selaku coach sudah bisa menggali dari Bu Novita kira-kira apa saja sih yang didapat selama proses visi ini tadi. Nah, itulah yang saya anggap sebagai dagingnya dari sebuah proses coaching Bu Novita. Tidak dipungkiri bahwasanya kadang-kadang saya pun merasa seperti Bu Novita. Kalau lama tidak ada supervisi, gitu kan lama-lama kan kita merasa oke ya, I'm good gitu kan. Tapi ternyata ketika disupervisi, oh iya ternyata ada kekurangan di sana sini. Dari situ, dari kekurangan itulah nanti dalam bersama coach kita bisa digali. Bu Novita bisa lebih tahu lagi potensi apa yang bisa dikembangkan, potensi apa yang perlu dikembangkan, dan rencana-rencana ke depan. Jadi ini menurut saya Bu Ari sudah mempergunakan dan mempraktekkan coaching supervisi sebagai supervisi akademis itu dengan baik. Buktinya itu tadi, Bu Novita dapat masalahnya berada di zona nyaman itu, ternyata Bu Novita menemukan sendiri. Nah, jadi memang tidak dari coachnya ya Bu Novita. Jadi coach tugasnya hanya melit. Sebenarnya kekuatan ada di mana? Ada di coaching. Jadi ketika coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bisa melebarkan lagi dari jawabannya Bu Novita, itu yang sangat meaningful dalam satu proses coaching sebagai supervisi akademik. Dan saya rasa berdua ini sudah oke banget, dan harapannya ini Bu Novita. Saatnya istirahat. Sebentar ya. It's time to have a break. Baik, ringkasnya begini Bu Novita, bahwa guru penggerak itu ibaratnya seandainya kita analogikan sebagai lilin, maka lilinnya itu baru sedikit sekali. Sementara ruang yang harus diterang itu banyak, sehingga dengan proses coaching bersama rekan sejawat harapannya nanti sedikit demi sedikit berbagi ilmu, kemudian bareng-bareng melakukan, sehingga nanti mindsetnya dari teman-teman rekan sejawatnya Bu Ari, Bu Novita nanti kan menular gitu, bahwasanya coaching itu keren gitu ya. Jadi kalau terus kemudian biasanya kalau mau disupervisi kan gini, aduh disupervisi gitu kan. Apalagi kalau yang mensupervisi kepala sekolah gitu kan, jadi rasanya kan pasti dikduk ada gitu ya. Tapi sekarang eranya sudah baru nih, era merdeka belajar, artinya guru pun harus merdeka dong. Sehingga supervisi akademik itu adalah sebuah coaching. Siapa coachnya? Ya supervisor kita. Biasanya bapak kepala sekolah ataupun yang ditugaskan gitu ya, biasanya senior gitu ya. Nah di situ sudah tidak ada lagi paradigma lama bahwa kalau disupervisi itu berarti aku digolek ya, aku harus dinilai, nah tidak. Sekarang kita adalah rekan, sehingga ketika saya masuk ruang kelasnya Bu Ari pun saya tidak akan ngeden-ngedeni Bu Ari, no, saya hanya oke Bu Ari gimana ya, saya jadi coach aja gitu kan. Jadi seperti itu paradigmanya sekarang, paradigma kuno yang bahwa pengawas itu ngeden-ngedeni sudah tidak ada. Sekarang semuanya adalah about coaching gitu ya. Jadi tentang coaching itu apa ya, yang punya potensi Bu Novita, saya tinggal ngelit aja Bu Novita nih untuk menggali potensi diri. Nah itulah coaching sebagai supervisi akademik. Jadi keren Bu Ari, keren Bu Novita, luar biasa dapat dagingnya dari proses ini. Jadi saya rasa sudah keren banget, sudah bagus. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Bu Ari ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan pasca
observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Susiani dan Ibu Rita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sangat.